Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyiral muslimin yang ada dimanapun engkau berada, yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai Nabi adalah sebuah kewajiban untuk kita semua. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman secara sempurna salah seorang dari kalian hingga aku menjadi orang yang lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Tentunya kita bahagia bisa mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Namun pengakuan kita membutuhkan bukti dan standar yang jelas. Sehingga jangan sampai kita sudah mengaku cinta kepada Nabi, tapi sebaliknya sikap yang tidak mencerminkan cinta yang murni. Oleh karena itu, para ulama menyampaikan kepada kita tanda bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita jadikan sebagai patokan bahwa kita termasuk orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah menghidupkan sunnahnya dengan mengamalkan semua perintahnya dan menjauhi larangannya dan istiqomah di atas sunnah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan mendendang kasidah atau menyelenggarakan berbagai pesta dan menyendung lagu-lagu yang tidak sesuai dengan sunnah. Orang yang beriman dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia senantiasa melakukan kesunahan. Di antaranya dia berzikir, zikir di pagi petang, paginya dia berzikir, di waktu malamnya, petangnya dia juga berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berdoa setiap keadaan yang dicontohkan oleh beliau Nabi Muhammad, ketika hendak makan atau buang kotoran atau bercermin dari segala kebiasaan ketika kita akan keluar rumah, pergi ke rumah, masuk kamar mandi, akan mandi, masuk ke toilet, keluar toilet, atau sudah buang kotoran, itu sudah ada bacaan-bacaannya yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnah-sunnah dalam berdoa. Tapi sebaliknya orang-orang yang buruk, yang tidak suka terhadap sunnah-sunnah, maka dia akan tidak senantiasa membaca doa-doa di setiap keadaan. Bahkan dia melakukan urusannya secara sembrono dan tidak beraturan. Bahkan dia sering berkeluhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya begini? Saya rugi berdagang, saya rugi dalam berbisnis. Bingung keadaannya dalam menghadapi kehidupan ini karena dirinya tidak menggantungkan kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, tidak mau meminta kepada Allah,
tidak mau bertawakal kepada Allah, memasrahkan seluruh urusannya kepada Allah, maka orang yang demikian, orang yang sembrono, tidak mau berdoa, tidak mau mengikuti aturan-aturan sunnah, maka Allah serahkan urusannya kepada dirinya sendiri, sehingga Allah tidak mau membantunya. Karena orang itu ketergantungan kepada kehidupannya, bukan ketergantungan kepada Allah yang memberi kehidupan. Begitu juga orang yang beriman dan mencintai Rasulnya, dia mempraktekkan dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, baik dalam bersesuci, berwudu, dan dia melakukan secara sunnah, beretika secara sunnah. Dia berdoa akan wudu, bahkan dia bersiwak, dia membasuh tangan dan menghirup, mengeluarkan air dalam hidung dan seluruh rambut ketika mengusap rambut, dan memperhatikan sah batalnya wudhu itu sendiri. Dan setelah itu dia berdoa kepada Allah, doa setelah wudhu. Itu di antara sunnah lainnya. Seseorang yang berwudhu secara tergesa-gesa berarti orang yang sembrono. Orang yang sembrono, yang berwudhu tergesa-gesa sehingga tidak melakukan kesunahan-kesunahan dalam wudhu, seperti bersiwak, berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung. Bahkan dia tidak memperhatikan asah batalnya. Pokoknya intinya sudah basah, sudah selesai. Ini tidak mencerminkan kehidupan sesuai sunnah. Sedangkan orang yang mencintai Nabi, dia melakukan sunnah walaupun tidak kelihatan orang. Sedangkan orang yang mencintai sunnah, dia melakukan kesunahan bersiwak ketika hendak sholat, ketika hendak bangun dari tidur, bahkan ketika hendak membaca Al-Quran. Disunnahkan karena dilipat gandakan pahalanya. Dan ini banyak orang yang meninggalkan hal yang satu ini. Sebuah siwak, bukan rokok. Kebanyakan orang sekarang ini rokok keadaannya. Tidak antisipasi sesuatu yang sunnah. Rokok itu makruh. Ada yang mengharamkan, tidak ada yang memubahkan. Badi saya mau bubar ngalak karep tibik. Jadi banyak rokok orang haram. Rumah saya kalau melolo sesuatu yang makruh sampai ke haram, jadi banyak saya ngukumi haram. Itu tidak ada pahalanya loh. Kalau sih digunakan terus, setong tidak cepat habis, satu tidak cepat habis, dua mendapatkan sunnah-sunnah luar biasa dari Rasul. Bangun tidur itu disunnahkan untuk siwak, bersiwak. Karena di sisi lain siwak itu mengandung unsur pembunuh pada bakteri-bakteri, plankton, kuman-kuman. Ketika ada yang mereview sebuah air yang direndam siwak kepada air, siwak yang direndam kepada air, airnya ditaruh kepada bakteri-bakteri yang banyak. Ketika di teleskop banyak yang mati, plankton kecil itu. Jadi kuman-kuman yang ada di gigi, kadang-kadang tidak ada bolongan di gigi, kemudian sakit gigi, itu ada plankton atau penyakit atau sesuatu yang kotoran, bakteri-bakteri itu yang menyakiti gigi antum. Maka hilangkanlah plankton atau penyakit-penyakit itu dengan siwak. Itu keutamanya sangat besar, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah. Maka
Gak ada ceritanya Nabi Muhammad sakitan gigi, sahabat sakitan gigi. Karena siwak itu sendiri membunuh bakteri-bakteri, plankton-plankton kecil yang tak terlihat oleh pandangan mata kita. Maka itu disunnahkan. Bahkan ketika bangun tidur kita disunnahkan, sangat disunnahkan untuk bersiwak. Ya mentandik siwak ya pakai sikat saja. Lain seperti orang yang sembrono, bangun mulut sudah bau masih gak mau sikatan, apalagi mau bersiwak. Orang ini mau makan, setelah makan mulutnya bau sudah gak mau pakai siwak. Ini tidak mencerminkan orang yang melakukan akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mencerminkan akhlak yang baik yaitu bersiwak. Karena siwak itu sangat dikokohkan. Walaupun kecil. Kita beli murah, ada yang 3.000, 5.000, 10.000. Murah. Yang mahal itu gaya kehidupan. Beli bakso 5.000. Beli sate 25. Siwak sebolo ada yang 5.000, ada yang 3.000, murah. Dan nilainya berlipat ganda. Maka jangan malas wahai saudaraku. Dan di antara lain sunnahnya yaitu saling mendahulukan mengucap salam ketika bertemu saudaranya seislam. Dan ini banyak orang yang malu melakukan, mempraktekkan hal ini di setiap keadaan. Kecuali orang-orang yang akan dianggap gila atau tidak normal kayaknya yang melakukan seperti ini. Yang banyak cuma pamitan. Sedangkan sunnahnya menguluk salam. Ketika Anda berpergi sepeda motor, sunnah mengucapkan salam. Dan mendahulukan mengucapkan salam itu lebih baik kata Rasulullah. Kalau dahulu itu cunglu-geluan, saling bercepat-cepatan menguluk salam karena saling mendoakan. Itu sunnahnya. Ketika kita berkendara pakai mobil, jangan pakai klakson loh. Atau pakai motor, pakai klakson juga tidak boleh kalau bisa mengikuti sunnah. Ya, itu sunnah yang terbaik dari baginda Nabi Muhammad. Salam itu juga berdoa. Begitu juga sunnah dalam berkata. Sunnahnya dalam berkata yaitu tidak berbohong ketika berbicara. Jadi begitu juga sunnahnya dalam berkata tidak berbohong ketika berbicara ataupun bercanda. Walaupun bercanda sekali, kita sunnahnya dilarang berbohong. Ya, saling bersalaman kepada selain wanita bagi laki-laki yang bukan mahram. Kalau bukan mahram, mahram adalah sesuatu yang haram dinikahi. Maka menyentuhnya orang yang haram dinikahi itu tidak boleh. Selain itu, maka tidak boleh menyentuhnya. Sunnahnya dilarang menyentuhnya. Kadang-kadang banyak ini. Kadang-kadang pejabat-pejabat wanita bersalaman dengan suami orang. Itu tidak boleh. Istrinya pejabat juga menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya. Sunnahnya tidak demikian, tidak boleh bersalaman. Kalau bersalaman itu hukumnya haram. Haram kalau bukan mahramnya. Ini sudah menjadi kebiasaan di Indonesia. Laki-laki perempuan bersalaman seakan-akan tidak mempunyai etika yang baik. Padahal etika yang baik itu bukan bersalaman, bukan mahramnya. Kalau mahramnya ya gak apa-apa. Kalau bukan mahramnya, etika yang baik yang sesuai sunnah Rasulullah itu tidak bersalaman kepada selain mahramnya. Kamu halal dinikahi aku, kamu tidak boleh bersalaman kepadaku kecuali istrinya, kecuali mahramnya. Mahramnya itu saudara sekandungnya, itu mahram.
dan lain. Nah, saya yang ke mahram. Saren TV. Kenapa saya bilang demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, li ayyun ana fi ra'si ahadikum min ahadin. Lupa saya dah. Li ayyun ana fi ra'si ahadikum bihadidin. Hayrun min ayyama samratan la tahillu lahu. Insyaallah enggak arwah lawat. Artinya begini, seandainya seseorang lelaki ditusuk kepalanya dengan menggunakan besi yang sangat panas, itu lebih baik daripada engkau menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya, yang bukan mahramnya, yang halal bagi Anda menikahinya. Tidak boleh kecuali selain istrinya dan mahramnya. Itu akhlak yang baik yang banyak ditinggalkan oleh orang-orang sekarang. Sedangkan seseorang kalau berjabat tangan itu akan menimbulkan kerusuhan, menimbulkan penyakit-penyakit, kerusakan, kemaksiatan, kesahwatan, dan keinginan untuk yang lainnya. Selain memegang tangannya, bisa jadi memegang pupunya, bisa jadi berpelukan, bisa jadi minta nomor HP-nya untuk pacaran, dan lain sebagainya. Maka kita harus waspada, wahai saudaraku. Begitu juga sunnah-sunnahnya, yaitu bisa menjaga keharmonisan kita sebagai umat Islam. Kita dalam Islam itu laksana satu tubuh. Apabila tubuh yang satu lain sakit, maka yang lain juga sakit. Kalau saudara kita se-Islam sakit, seharusnya kita kalau orang yang beriman, kita akan juga merasakan sakit. Apabila saudara se-Islam kita itu melakukan kerusakan, aib-aib, maka kewajiban kita untuk menutupinya. Karena aib mereka adalah aib kita. Maka dari itu, wahai saudaraku, kita harus menjaga betul-betul kecintaan kita kepada orang Islam. Sebagaimana laksana dalam tubuh kita. Kita mencintai diri kita yang pertama, dan tidak membedakan kepada cinta kita kepada orang Islam yang lain. Antara kita dan umat Islam yang lain sama cintanya kita kepada makanan, kepada baju. Jadi kebahagiaannya juga begitu, sakitnya juga begitu. Kita ikut susah kalau umat Islam disakiti. Itulah orang yang beriman. Kalau kita orang yang beriman dan berakhlak mulia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman sesuai sunnah, yaitu mencintai sesama se-Islam, mukmin, berislam karena Allah Subhanahu wa taala, mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, mengamalkan iman di antara kamu. Dan di antaranya itu juga tersenyum ketika berjumpa dengan seseorang umat Islam. Itu sunnah. Tabassumuka laka shadaqatun. Senyummu itu adalah sedekah bagimu. Karena banyak sekarang kita temui orang-orang tidak ada masalah dengan keluarga saya atau saya sekalipun, keadaannya cuma marmot di sininya ini seakan-akan marmot. Itu tidak baik, wahai saudaraku. Itu bukan ajaran Islam, saudaraku. Ajaran Islam adalah tidak marmot, saling senyum. Itu sunnahnya. Menyapa dan mengucapkan salam, berjabat tangan, dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukmin yang menghidupkan sunnah. Kalau kita mengamalkan semua sunnah-sunnah Nabi, maka kita akan bersama beliau kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Anas bin Malik pernah menyampaikan kepada kita sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka telah mencintaiku, kata Nabi. Faqad ahabbani, orang yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka telah mencintaiku. Dan siapa yang telah mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahwa ternyata kita dianggap mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita sudah menghidupkan sunnah-sunnahnya dengan mengamalkan sunnah-sunnah perintah-perintah dari beliau dan mencontoh-contoh suri teladan yang baik dari beliau yang sampai kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin yang engkau ada dimanapun yang saya muliakan. Yang kedua, banyak mengingat dan menyebut beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harus dengan ketentuan syariat. Tidak hanya sekedar menyebut nama beliau dengan tanpa etika yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Rasulnya. Dan di antara memperbanyak salawat kepada beliau Nabi Muhammad, ini diperintahkan oleh Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada beliau dan mengucapkan salam kepada beliau. Allah memulai dengan dirinya, kemudian menyebut malaikatnya, baru kemudian memerintahkan para kaum mukmin untuk berselawat dan salam kepada beliau. Maka kita disunnahkan di setiap harinya untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Kalau kita berselawat kepada Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, pertolongan dari beliau. Maka senantiasalah kita berselawat, walaupun tidak khusyuk, kita akan mendapatkan pahala yang besar. Orang yang berselawat satu maka dibalas 10 kebaikan. Wallahu a'lam. Dan yang ketiga, tanda bukti yang ketiga, kita mengingat keutamaan beliau dari sisi akhlak mulia beliau dan kehebatan beliau, baik dalam hubungan dengan para sahabatnya serta indahnya hadis-hadis perkataannya, ataupun dalam sikap tindak tanduk beliau dalam kesehariannya, yang ini akan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu semua kita membuat kagum akan kehebatan dan keistimewaan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Qayyim pernah menyatakan, orang yang memperbanyak ingat keutamaan Nabi Muhammad, mengingat kekasihnya, maka semakin bertambah kecintaan kepada sang kekasih tersebut. Apalagi bila kemudian kita mengingat kekhususan beliau dan juga kemuliaan akhlak beliau, semakin kita mengingat kelebihan, kebaikan, kemuliaannya, maka semakin tinggi meningkat cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka kita harus banyak senantiasa mengingat kelebihan, keutamaan. Itu tandanya orang yang mencintai Nabi. Yang keempat yaitu beradab dan beretika kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha." Dan janganlah engkau jadikan panggilan kepada Rasul kalian sebagaimana kalian memanggil sebagian kalian yang lain. Ini menunjukkan bahwa kita harus beretika baik kepada beliau. Tanda yang kelima adalah mempelajari dan mempraktekkan akhlak yang baik dari beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari Al-Qur'an dan memahami isi kandungannya. Sebab Aisyah pernah ditanya oleh seorang tabi'in, seorang sahabat, itu Syu'aib insyaallah namanya. Su'ila Aisyah an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluquhil Qur'an. Ketika Siti Aisyah ditanya oleh salah satu sahabat tentang bagaimana Siti Aisyah akhlaknya Rasulullah Muhammad, maka Siti Aisyah berkata, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu akhlaknya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an akhlak dia. Maka dengan kita memahami isi kandungan Al-Qur'an, akan kita kenal akhlak-akhlak beliau yang sangat mulia. Akan kita ketahui dengan mudah untuk kita contohkan di setiap hari dalam kehidupan kita, sehingga akan muncul cinta yang sangat besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mengikuti akhlak-akhlaknya. Jadi sunnahnya kita mempelajari bersama-sama tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Karena banyak orang yang tidak paham berakhlak kepada Allah. Sedangkan sunnahnya ketika mau sholat itu pakai baju terbaik karena itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnahnya begitu, pakai baju yang paling baik. Itu berakhlak kepada Allah dan dijelaskan juga di Al-Qur'an insyaallah itu. Sehingga sunnahnya itu sendiri ataupun berkumpul itu mempelajari Al-Qur'an, lebih-lebih akhlak-akhlak beliau. Bukan orang-orang yang berkumpul-kumpul hanya dangdutan atau sawer-saweran. Seakan-akan sekarang ini begitu, ngumpul-ngumpul sesuatu yang haram. Ngumpul-ngumpul untuk sesuatu yang haram. Apa bedanya dengan orang non-muslim? Sedangkan kita dilarang bertasyabuh, menyerupai orang non-muslim atau orang kafir. Seorang banyak dangdut. Ada lebih jelasnya dalil tentang musik itu haram. Kalau kamu ngesteteh maka haram hukumnya. Ada hadisnya, insyaallah kalau tak lupa begini. Sayakunu qaumin yastahilluna al-hirrah wal harirah wal hamrah wal ma'azif. Bakal beda akan ada dari sebagian kaumku yang menghalalkan kain sutra dan juga termasuk musik. Itu dalil yang tegas dari Nabi. Wal ma'azif itu alat musik. Sekarang banyak orang yang melakukan musik, tidak membaca Al-Qur'an, tidak mendengarkan Al-Qur'an, tidak mengkaji ilmu syariat Islam yang itu merupakan kewajiban bagi kita umat Islam. Kewajiban kita belajar, saudaraku, bukan hanya mendengarkan musik-musik yang haram bagi kalian,
Tapi kita harus mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan mempelajari kitab-kitab, bahkan mendengarkan keindahan-keindahan dalam agama Islam yang berupa syariat ilmu-ilmunya itu, wahai saudaraku. Dan yang terakhir adalah mencintai semua yang beliau cintai dan membenci semua yang beliau benci. Inilah kejujuran murni dalam bercinta. Tidak sempurna cinta seseorang mukmin ataupun seseorang kepada kekasihnya tanpa mencintai yang ia cintai dan membenci apa yang ia benci. Dan di antara cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu mencintai kepada seseorang muslim, mencintai tempat Mekah dan Madinah. Ini dalam segi tempat. Kalau kepada seseorang, beliau sangat cinta kepada istrinya, keluarganya, sahabatnya, dan cinta kepada orang-orang yang beramal soleh. Maka pun kita akan mencintai mereka karena Nabi mencintai mereka, dan kita membenci apa yang Nabi benci. Maka apabila kita sudah mengamalkan dari tanda-tanda hal ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang senantiasa mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti seluruh tindak tanduk dan akhlak-akhlak beliau. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat yang terbaik dari beliau, sehingga kita insya Allah akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beliau di surga yang tertinggi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wallahu alam bisawab. Semoga ini bisa memberikan inspirasi kepada Anda untuk mengamalkan sesuatu sunnah-sunnah agar bertambah baik di dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau kita senantiasa beribadah kepada Allah, menggunakan sunnah-sunnahnya, kita akan mendapatkan nilai yang lebih besar di kehidupan kita. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan pahala yang baik, yang sangat besar. Saudaraku yang sangat saya cintai se-Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna likulli amalin syirratun wa likulli syarratin fatratun, faman kana syirratuhu ila sunnati faqad aflaha, wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalika ila ghairi dzalik insyaallah ila ghairi dzalik fahuwa faqad halaka. Yang artinya setiap amalan itu pasti ada masa semangatnya. Tapi dari setiap masa semangatnya itu ada masa bosannya, ada masa lesohnya. Bosan, lesoh, namanya futur itu. Tetapi barang siapa yang masa semangatnya itu kepada sunnah, faqad aflaha, maka dia sungguh beruntung dalam kehidupannya. Semangatnya dalam sunnah, bukan bid'ah loh. Sekarang banyak orang yang melakukan bid'ah. Kalau semangatnya, masa semangatnya itu kepada sunnah, maka akan beruntung. Begitu juga apabila masa bosannya, karena manusia pasti ngalamin bosan, malas. Apabila masa bosan lah ya, kayaknya malas itu berpaling kepada selain sunnah, faqad halakah, maka sungguh dia binasa, rusak kehidupannya. Jadi sebagian orang yang baik itu meninggalkan sesuatu yang mubah, walaupun dia malas, sengkah, lesoh, dia pergi sesuatu yang sunnah. Mohon malas kita belajar Al-Quran atau baca Al-Quran, kita bisa melakukan sunnah-sunnah yang lain seperti berzikir atau bertamu silaturahim.
Itulah saking banyaknya sunnah. Jika kita malas, bosan ke satu sunnah, maka kita disunahkan ke amalan-amalan sunnah yang lainnya agar menjadi orang yang beruntung, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pergi ke sesuatu yang halal, yang maksudnya halal, yang mubah maksud saya. Jangan kita pergi ketika bosannya kita sesuatu yang mubah. Kalau bisa ambil yang sunnah biar kita beruntung. Wah, lebih-lebih kita pas umpama pergi ke sesuatu yang haram, bosan ngaji, bosan ibadah, pas kemudian maksiat, tidak boleh, itu lebih haram, lebih binasa. Meskipun kita semangat, kita harus tetap kepada sunnah-sunnah Rasul. Kita bosan, kita tidak akan luput dari kelakuan-kelakuan sunnah-sunnah Rasul agar menjadi orang yang beruntung. Insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, mohon maaf yang tiada batasnya. Sekian dari saya, jangan lupa di like ya, walaupun tidak like ya tidak apa-apa, gak penting itu. Ya, di share aja dah agar ini bisa tersebar, agar Anda tahu, saudara Anda tahu, se-Islam saling mencintai agar tahu juga. Wallahu a'lam bishawab. Diakhirin dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.